Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas besar mata kuliah sistem sosial kami yang berjudul Disparitas Wilayah Kampung Tanah Tinggi di Balik Kejayaan Jakarta. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Artiningsi STMSI, Bapak Samsul Ma'arif PMT, Bapak Ia Ragung Segiri STM PST, dan juga Ibu Mada Sofianingrum STMT MSC. Selanjutnya, kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Jauh dari Sakirana sebagai moderator, dan juga rekan saya yang pertama dari Kanabila, Aisyah Rifda, Ginaya Ilman, Zahwa Nabila Maharani, Ridwan Kanaya, Emi Izzat, lalu Fatia Amalia, Albi Prasetya, Hilmi Abdurrahman, Fanika Putri, juga tiga NIM, Nisrin Asmawati, dan juga Raihan Arif Akbar. Selanjutnya, pemaparan hasil diskusi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama adalah ruang lingkup wilayah studi. Kelurahan Tanah Tinggi merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dengan luas wilayahnya yaitu 62,4 hektar atau sekitar 26,16% dari keseluruhan luas Kecamatan Johar Baru. Wilayah Kelurahan Tanah Tinggi terdiri dari 14 RW dan 195 RT dengan penggunaan lahannya didominasi oleh permukiman. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Untuk masalah sosial sendiri, yang pertama adanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini didominasi oleh warga yang memiliki penghasilan rendah, namun terus memiliki anak dan tidak bisa berpikir untuk mengubah nasib. Hal ini mengakibatkan anak yang dilahirkan nantinya bisa dalam kondisi yang sulit. Dan hal ini menyebabkan mereka harus mencari uang tambahan dengan cara demo bayaran. Yang kedua, adanya kriminalitas yang sangat tinggi. Pada Kampung Tanah Tinggi ini sering terjadi pencurian, tawuran antar kelompok, dan penyalahgunaan narkoba baik pengedar maupun penggunanya, yang menjadikan Kampung Tanah Tinggi ini memiliki stigma yang negatif, padahal tidak seluruh warganya melakukan hal tersebut. Kemudian adanya kebiasaan buruk masyarakat. Masyarakat pada Kampung Tanah Tinggi ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu membuang sampah sembarangan. Bahkan mereka membuang sampah kepada lahan-lahan ataupun rumah-rumah yang kosong dan tidak berpenghuni. Kemudian pada masalah perencanaan terdapat kepadatan permukiman yang tinggi. Kondisi ini tuh menyebabkan adanya rumah-rumah tidak layak huni. Bahkan ada rumah yang hanya berukuran 2 kali 3 meter bisa dihuni sampai 4 kartu keluarga. Dan pada Kampung Tanah Tinggi ini ada 10 RW yang teridentifikasi memiliki kawasan pemukiman. Kemudian adanya keterbatasan lahan. Lahan pada Kampung Tanah Tinggi ini memiliki lahan yang sangat sempit dan tidak siap untuk dihuni sebenarnya. Kemudian adanya ketidaklayakan prasarana. Prasarana yang ada pada Kampung Tanah Tinggi ini tidak memadai, mulai dari jalan lingkungan yang buruk, adanya ketidakadaannya akses air minum, sistem pengolahan air limbah dan persampahan yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian adanya buruknya kualitas drainase pada lingkungan ini, sehingga berikut ini merupakan peta tematik dari persebaran identifikasi masalah, di mana pada titik-titik tersebut terdapat ketidaklayakan prasarana, tawuran, kemudian adanya permukiman kumuh, titik di mana adanya pendemo bayaran, dan juga pengedar serta penjual narkoba. Selanjutnya adalah hubungan masalah sosial dengan masalah perencanaan yang terjadi di Kampung Tanah Tinggi. Pertama pada masalah sosial, pertama dari masalah kemiskinan, lalu muncul masalah putus sekolah, lalu mengakibatkannya banyak pengangguran, lalu terjadinya kriminalitas, lalu menghasilkan isu utama yaitu disparitas wilayah Kampung Tanah Tinggi. Lalu pada masalah perencanaan, pertama dari masalah keterbatasan lahan, lalu mengakibatkan kepadatan permukiman, lalu menyebabkan juga kurangnya RTH, dan menghasilkan kualitas lingkungan yang buruk, lalu terjadinya disparitas wilayah Kampung Tanah Tinggi. Jadi hubungan antara masalah sosial dan masalah perencanaannya adalah disparitas wilayah Kampung Tanah Tinggi. Jadi next. Oke, habis itu ada stakeholder grid. Untuk yang keep satisfy itu ada Kementerian ATR, BPN, Dinas Sosial DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta. Untuk manage closely ada kriminal, yaitu pendemo bayaran, pemakai, dan penjual narkoba, kelompok tawuran. Ada Yayasan Buddha Suci Indonesia, ada Ketua RW. Untuk yang monitor atau minimum effort ada Kepolisian Daerah atau Polda, ada Media Berita DDA, ada Kepolisian Sektor atau Polsek. Untuk yang keep informate ada pedagang, pengamen, masyarakat RW 12, dan pengangguran. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis stakeholder mapping. Diagram stakeholder mapping menggambarkan hubungan antar stakeholder dengan garis hitam untuk interaksi positif dan garis merah untuk interaksi negatif. Stakeholder primer berhubungan dengan stakeholder sekunder dan pendukung. Contoh, interaksi negatif adalah hubungan antara pendemo bayaran, pengguna narkoba, serta kelompok tawuran dengan Polri dan Polsek. Sebaliknya, contoh interaksi yang positif adalah kolaborasi Yayasan Buddha Suci dengan Kementerian ATR BPN, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Pemprov DKI Jakarta untuk merevitalisasi Kampung Tanah Tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Selanjutnya ada pohon masalah. Pohon masalah sendiri dibagi menjadi dua, masalah sosial dan juga masalah perencanaan. Kedua klasifikasi permasalahan tersebut berakar dari masalah populasi yang tinggi. Ada permasalahan perencanaan populasi yang tinggi berimplikasi pada ketersediaan lahan yang juga berkaitan dengan kepadatan permukiman yang ada di kampung. Dari permasalahan tersebut, maka timbullah masalah lingkungan, seperti buruknya sanitasi, ketersediaan akses air minum yang aman, buruknya kualitas drainase, dan kurangnya ruang terbuka hijau. Hal tersebut berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat. Masalah lingkungan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, kondisi jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan, serta penerapan shift tidur yang berdampak pada masalah fasilitas yang tidak memadai. Selain permasalahan perencanaan, terdapat permasalahan sosial. Permasalahan sosial tersebut juga berakar dari populasi yang tinggi, yang berkaitan dengan tingkat perekonomian masyarakat, Kampung Tanah Tinggi yang rendah juga. Dari akar permasalahan tersebut timbullah masalah berupa banyaknya angka putus sekolah di Kampung Tanah Tinggi,
yang berimbas pada sulitnya mendapat pekerjaan akibat tingkat pendidikan rendah. Keterbatasan akan pekerjaan membuat tingkat pengangguran yang tinggi sehingga membuat angka kriminalitas di kampung Tanah Tinggi meningkat, seperti tawuran, perjudian, dan banyak dari warga kampung Tanah Tinggi yang menghalalkan segala cara untuk memenuhinya, seperti terjebak dalam lingkaran narkoba serta dimodali orang. Dari masalah-masalah tersebut berimplikasi terhadap image kampung Tanah Tinggi sebagai kampung yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi serta kampung dengan kemiskinan yang struktural. Dari kedua masalah tersebut, baik masalah sosial maupun perencanaan, akan berujung pada isu utama, yaitu disparitas wilayah yang ada di kampung Tanah Tinggi. Selanjutnya ada poin tujuan. Poin tujuan ini menggambarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai pembangunan wilayah yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tujuan dari masalah perencanaan dimulai dari populasi yang teratur yang dapat dicapai melalui permukiman teratur dan ketersediaan lahan. Dengan kondisi tersebut berbagai fasilitas model seperti RTH, sanitasi yang layak, akses bersih, dan jalan lingkungan yang baik dapat terwujud sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas yang memadai. Agar meningkat dan populasi yang teratur, hal ini dapat mendorong pada generasi muda untuk lulus sekolah sehingga mereka mendapatkan dan memiliki kompetensi yang memadai untuk memasuki dunia kerja dan pengangguran menurun. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki pekerjaan yang layak dan lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman ini mengakibatkan angka kriminalitas di kampung Tanah Tinggi itu menurun dan menciptakan kemakmuran masyarakat sehingga dapat menuju tujuan peningkatan kesejahteraan. Dari tujuan masalah sosial dan perencanaan digabungkan menjadi satu kesatuan tujuan, yaitu pembangunan wilayah yang merata dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, selanjutnya ada analisis sosiospasial jejak langkah Yayasan Buddha Suci pada pendidikan. Sejak Oktober tahun 1994, Yayasan Buddha Suci Indonesia memberikan bantuan beasiswa kepada murid SDN Jembatan Baru, Jakarta yang kurang mampu. Pada tahun 2003, yayasan ini mendirikan Sekolah Cinta Kasih Suci Cengkareng pada kesehatan. Pada Agustus tahun 2003, didirikan Poliklinik Cinta Kasih Suci yang diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Panjang tahun 1997, Suci menggelar 12 kali baksos melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Serang. Pada tahun 2000, TIMA Indonesia resmi dibentuk. Asosiasi medis ini terdiri dari dokter, perawat, apoteker, dan tenaga medis lainnya. Baik, pada pelestarian lingkungan didirikan Depo Pelestarian Lingkungan yang tersebar di beberapa wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2002, dikarenakan terjadinya banjir besar di Jakarta, Yayasan Buddha Suci melakukan tindakan penanggulangan berupa pengeringan, pembersihan, dan penyemprotan. Pada perumahan tahun 1997, Yayasan Buddha Suci melakukan rekonstruksi pasca bencana letusan Gunung Merapi dengan menyumbang dana untuk pembangunan 12 unit rumah. Pada tahun 2002, pasca banjir Jakarta dilakukan pembangunan perumahan Cinta Kasih untuk ditinggal oleh korban banjir. Pada 2005, Yayasan Buddha Suci mendirikan 3.700 unit rumah hunian tetap di Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Barat sebagai program pemulihan kehidupan masyarakat Aceh. Masuk ke analisis sosiospasial Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi yang dibangun oleh Yayasan Buddha Suci di Kelurahan Tanah Tinggi. Sebelum pembangunan, tanah ini merupakan sebuah rumah yang dihuni oleh 11 kakak atau kepala keluarga dan tidak memiliki kamar mandi. Akan tetapi setelah dilakukan pembangunan ulang oleh Yayasan Buddha Suci bersama pemerintah, maka melalui program Berbenah Kampung, dilakukan pembangunan ulang dan unit ini menjadi 12 unit dengan vertical building dengan luas 18 meter persegi yang ditinggali oleh 11 keluarga dan salah satu ruangannya digunakan sebagai ruang untuk lansia. Ruang spasial pada Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi ini yang pertama ada praktik spasial di mana banyaknya kriminalitas yang menjadikan ruang-ruang kumuh di Kelurahan Tanah Tinggi sebagai tempat mereka untuk berinteraksi dan beraktivitas. Selain itu, praktik lainnya adalah dari warga Kelurahan Tanah Tinggi yang saling berinteraksi dan juga menggunakan fasilitas umum serta menjalani rutinitas lainnya. Selanjutnya untuk representasi ruang yang terjadi merujuk pada langkah yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Suci bersama pemerintah untuk mendesain rumah susun dan fasilitas di dalamnya. Selanjutnya untuk ruang representasional itu berupa makna subjektif yang diberikan penghuni terhadap lingkungan baru yang mereka tinggali. Di Rumah Cinta Damai Tanah Tinggi ini, ruang representasionalnya itu merupakan ruang lansia yang menjadi identitas baru bagi komunitas lansia yang ada di Kelurahan Tanah Tinggi, dan ruang tersebut dapat meningkatkan solidaritas antara komunitas lansia di Kelurahan Tanah Tinggi itu sendiri. Oke, kemudian adalah best practice, yakni Habitat for Humanity Indonesia. Jadi setiap keluarga memiliki mimpi untuk hidup yang layak. Dan sebesar 36,8% di Indonesia, keluarga masih menempati rumah yang tidak layak huni, sehingga Habitat for Humanity Indonesia mendukung program pemerintah yakni Kotaku yang bertujuan untuk mengurangi daerah kumuh dan rumah tidak layak huni. Yayasan Buddha Suci dan komunitas Habitat for Humanity Indonesia memiliki kesamaan mendasar dalam misi kemanusiaan yang dijalankan. Yayasan Buddha Suci didirikan oleh Master Cheng Yen mengedepankan prinsip cinta kasih universal. Sementara Habitat for Humanity Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui berbagai aksi filantropi.
Kemudian, pengambilan best practice komunitas Habitat for Humanity Indonesia menunjukkan sinergi yang kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif sosial, dengan memiliki fokus yang sama dalam mengatasi masalah kemanusiaan, terutama dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Studi kasus Rusunawa Kaligawe Kota Semarang. Pembangunan Rusunawa ini adalah program kerjasama antara Kementerian PUPR dengan pemerintah Kota Semarang. Pembangunan rumah susun sewa seperti pada Rusunawa ini merupakan bentuk keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu menghuni rumah yang layak. Selanjutnya adalah adanya keterbatasan lahan di perkotaan dapat diatasi dengan pembangunan rumah susun sewa sebagai bentuk penanganan pemukiman kumuh. Pembangunan rumah susun juga dapat menekankan efisiensi penggunaan lahan karena bentuk bangunannya yang vertikal. Pembangunan rusunawa dapat lebih mempunyai potensi tidak hanya dalam penanganan pemukiman kumuh. Rusunawa juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman rusunawa di Kelurahan Sungai Beliung, Kota Pontianak. Efisiensi dalam penggunaan lahan di perkotaan dan perlunya penataan pemukiman menjadikan pembangunan rumah susun menjadi pilihan bagi penentu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan perumahan. Penanganan masalah sosial dan ekonomi di kawasan padat penduduk memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi, non-pemerintah, dan masyarakat lokal menjadi sangat jelas, karena situasi yang efektif tidak dapat dicapai tanpa melibatkan semua pihak. Selain itu, penguatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan harus menjadi prioritas untuk memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan peluang kerja bagi generasi muda. Infrastruktur yang memadai termasuk sanitasi dan akses air bersih juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni. Lalu, kesimpulan yang bisa diambil yaitu yang pertama ada tingginya kepadatan penduduk di Kampung Tanah Tinggi berkontribusi signifikan terhadap masalah kekumuhan dengan banyak rumah yang tidak layak huni dan kondisi sanitasi yang buruk. Yang kedua, masyarakat di kawasan ini mengalami kemiskinan struktural yang mendalam dengan mayoritas penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dipecahkan. Yang ketiga, angka putus sekolah yang tinggi di Kampung Tanah Tinggi mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang keempat, ada interaksi sosial yang tidak seimbang, ditambah dengan kondisi ekonomi yang buruk, menyebabkan meningkatnya masalah sosial seperti kriminalitas, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, ada diperlukannya pendekatan perencanaan kota yang lebih holistik dan terintegrasi, yang melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup di Kampung Tanah Tinggi. Yaitu untuk mengatasi permasalahan kompleks di Kampung Tanah Tinggi, diperlukan langkah konkret yang melibatkan semua stakeholder. Perlu dilakukan pemberdayaan ekonomi warga melalui pelatihan keterampilan, peningkatan akses pendidikan dengan beasiswa, dan program pembinaan anak putus sekolah, serta kampanye kesadaran lingkungan tentang kebersihan. Kolaborasi multi stakeholder sangat penting dengan kemitraan antara LSM, sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat lokal. Sementara pemerintah berperan sebagai koordinator utama. Pendekatan sosiospasial harus diterapkan untuk memastikan perencanaan yang mempertimbangkan aspek sosial dan spasial, serta evaluasi rutin dan adopsi praktik terbaik dari organisasi seperti Habitat for Humanity untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Jakarta terus bertumbuh. Memasuki usianya yang ke-495 pada Juni mendatang, Jakarta semakin terlihat megah. Namun di balik pesonanya yang mewah, ada pula tampak pemandangan kontras. Permukiman padat penduduk di sejumlah wilayah. 661,5 km persegi luas Jakarta menjadi rumah bagi lebih dari 11 juta jiwa. Kepadatan penduduknya diperkirakan mencapai hampir 17.000 jiwa per kilometer persegi. Salah satu wilayah terpadat di Jakarta ialah Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Hampir 120.000 jiwa tinggal dalam kawasan seluas 2,37 km persegi ini. Ini kamar mandi kontrakan apa gimana, Bang? Kontrakan buat orang mandi. Ya. Ada WC nggak sih, Bang? Ada. WC ada ini ya? Dalam tuh. Dari cahaya masuk ya? Cahaya masuk. Berarti ini lampu 24 jam, Bang ya? 24 jam. Tidak ada pencahayaan juga. Oh, nggak ada pencahayaan? Iya sih. Tidak ada pencahayaan. Padahal sekarang jam 12 tepat, Pak ya? Pencahayaannya kurang. Nah, ini anggarannya terbatas, jadi perlu divalidasi, perlu data akurat mana yang benar-benar keluarga yang tidak mampu. Nah, inilah terjadi, ini kurang-kurangi ya. Masih ada tidak keseimbangan antara yang hak yang dapat sama yang tidak dapat. Mungkin dari satu pihak, bagian pendatang merasa ada sebagian wilayah nih masa iya miskin terus. Nah, inilah yang terjadi. Kuota dikurangi. Ukurannya kalau 4 kali 4 kali 7 lah ada itu. 4 kali 7 ya? Ini yang bawah ini. Ini rumah orang tua. Abang adik saya, abang adik bapak. Saya pendapatan saya kalau ya 500 sebulan jadi keamanan. Dari keamanan terus apa lagi, Bang? Ada pendapatan apa lagi, Bang? Ada lagi.
Nah, harapannya agar pemerintah lebih perhatian aja agar supaya penduduk masyarakat warga di sini bisa mendapatkan tempat yang lebih layak lah gitu ya.